Kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Program Studi Pendidikan Sosiologi Agama semester 2, mata kuliah Etika Sosial, dosen pengampu Tri Juliani Renda MSI. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik mekanisme pemantauan hak asasi manusia internasional. Mekanisme pemantauan hak asasi manusia internasional. A. Pendahuluan. Hak asasi manusia internasional ditetapkan dan dikembangkan melalui kerjasama multilateral di PBB, Dewan Eropa dan organisasi internasional lainnya. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk melalui berbagai konvensi hak asasi manusia. Bersama mekanisme pemantauan internasional yang penting dan merupakan tambahan kegiatan pelaksanaan. Dalam mempelajari mekanisme pemantauan internasional, terdapat dua cara yang berbeda, yaitu pertama, melihat penyelidikan dan komentar atas kasus-kasus secara sendiri-sendiri. Dan kedua, melihat badan-badan yang berbeda beserta mandatnya. Sistem pemantauan hak asasi manusia terbagi ke dalam dua mekanisme, yaitu mekanisme berdasarkan piagam dan mekanisme berdasarkan perjanjian. Pertama, badan dan mekanisme pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan piagam. Terdapat 3 jenis mekanisme pemantauan hak asasi manusia yang berbeda dalam sistem PBB, yakni mekanisme yang bersifat umum menurut piagam PBB, mekanisme yang termuat secara spesifik menurut piagam PBB, dan mekanisme yang menurut berbagai konvensi hak asasi manusia PBB. Dalam piagam PBB terdapat mekanisme pemantauan yang bersifat lebih umum, yaitu mekanisme yang dibentuk untuk bekerja di dalam bidang yang luas dari hukum internasional publik dan tidak hanya hukum hak asasi manusia internasional. B. Dewan Hak Asasi Manusia. Dewan Hak Asasi Manusia adalah badan PBB yang baru dibentuk. Badan ini dibentuk dengan revolusi Majelis Umum 60-251 tertanggal 15 Maret 2006 sebagai bagian pembaharuan untuk memperkuat kegiatan hak asasi manusia PBB. Dewan ini membuka sidang pertamanya pada tanggal 19 Juni 2006. Pada saat yang sama, Komisi Hak Asasi Manusia badan dibentuk pada tahun 1946 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial sesuai dengan pasal 8 Piagam PBB dibubarkan. Komisi Hak Asasi Manusia mempunyai 53 anggota, aslinya 18, yang merupakan wakil pemerintahnya masing-masing. Anggota-anggotanya dipilih untuk periode 3 tahun dari berbagai kawasan dunia yang diwakili. C. Komisi tentang Status Perempuan. Komisi tentang Status Perempuan dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1946. Komisi ini merupakan badan politik dengan 45 anggota yang dipilih sebagai wakil dari pemerintah mereka. Komisi tersebut bertemu dalam sidang tahunan berlangsung hanya 8 hari.
dan komisi itu tidak mengembangkan tindakan dan mekanisme seperti yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan protokol opsionalnya adalah dokumen hak asasi manusia utama yang telah mengatur penyelenggaraan konferensi-konferensi perempuan sedunia, memajukan pengangkatan pelakor khusus dan berusaha untuk mengarus utamakan hak-hak perempuan dalam sistem PBB. Komisariat Tinggi untuk Hak Asasi Manusia. Sekretariat PBB yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal mencakup kegiatan yang sangat luas, seperti halnya departemen, kantor, program, dan komite terhadap Komisariat Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, di mana Sekretaris Jenderal komisariat tersebut berfungsi sebagai institut pelayanan untuk banyak badan pemantauan, baik yang berdasarkan piagam maupun yang berdasarkan perjanjian internasional. Di samping mempunyai mandatnya sendiri, Komisariat Tinggi Hak Asasi Manusia sekaligus sebagai pimpinan kegiatan hak asasi manusia PBB. Komisariat Tinggi harus memajukan hak asasi manusia dalam sistem PBB dan di setiap dari masing-masing negara di dunia. Yang kedua, badan dan mekanisme pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan perjanjian internasional. A. Pengantar dan gambaran umum. Setelah mengesahkan sebuah konvensi hak asasi manusia internasional, suatu negara menanggung kewajiban hukum tertentu yang bagaimana memperlakukan individu yang berada di bawah yudikasinya. Kewajiban hukum adalah bagian dan rezim hukum internasional publik. Sebagai titik awal, individu-individu tidak diberi secara langsung hak-hak yang dapat diterapkan dalam konvensi. Status hukum mereka bergantung penuh pada bagaimana negara yang bersangkutan menangani kewajiban hak asasi manusia internasional. Dan setiap pelanggaran terhadap kewajiban ini merupakan sengketa terhadap hukum internasional. Di kedudukan hukum konvensi-konvensi itu sendiri memberikan petunjuk khusus bagaimana negara-negara harus melaksanakan kewajiban hukum internasionalnya pada tingkat nasional. Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, bagian 4, pasal 16 dan pasal 25 mengatur mekanisme pemantauan. 344 perlu dicatat perbedaan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang keduanya berkedudukan di Den Haag. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau yang biasa disebut kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Dan landasan status Roma. Dewan Ekonomi dan Sosial harus menunjukkan penghormatan pada penentuan hak asasi manusia dan kebesaran dasar dan menyelenggarakan konvensi internasional serta mempersiapkan perjanjian internasional. C.
Komite Hak Asasi Manusia. Komite ini mempunyai 18 anggota yang dinominasi dan dipilih oleh negara-negara pasal 29 dan pasal 30. Tetapi bekerja dalam kapasitas pribadi mereka dan bukan sebagai wakil pemerintah pasal 28 ayat 3. Anggota-anggota tersebut haruslah orang-orang yang berkarakter moral yang tinggi dan mempunyai kompetensi di bidang hak asasi manusia yang diatur menurut pasal 28 ayat 2. Fungsi utama komite tersebut adalah menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvenan melalui pembahasan laporan-laporan pengaduan antar negara dan serta bertahap. Visi individual, komite harus mengembangkan peraturan tata tertibnya sendiri dan peraturan-peraturan mereka sendiri dalam pasal 39 agar pelaksanaan mekanismenya lebih efektif. D. Komite atas penghapusan diskriminasi rasial. Mekanisme pelaksanaan menurut Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial didasarkan pada bagian 2 konvensi tersebut yang membahas laporan komunikasi antar negara dan komunikasi individual. Pasal 8 membentuk komite tentang menjalankan fungsi-fungsi ini. Komite terdiri dari 18 ahli yang mempunyai kedudukan moral tinggi dan imparsialitas yang diakui. Para anggota dan komite bertugas dalam kapasitas pribadi dan pembiayaan mereka harus ditanggung oleh negara-negara pihak menurut pasal 8 ayat 6. Penutup. Selama ini sistem pemantauan berdasarkan perjanjian internasional telah membantu konvensi-konvensi mengembangkan rezim hak asasi manusia yang canggih. Setiap cara yang dipakai, apakah itu pemeriksaan laporan negara, komunikasi antar negara, komunikasi individual, investigasi dan pembuatan komentar umum, telah menjabarkan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia. Sistem pemantauan juga membantu membawa ketentuan dari dokumen internasional ke dalam kehidupan sehari-hari individu dalam negara anggota.